Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Putri, Stambuk A241-19090, kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan 3, yaitu polarimeter, di mana asistennya yaitu Kak Sofyan Widianto pada praktikum gelombang dan optik. Nah, baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke polarisasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan polarimeter. Jadi, polarimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut putar cahaya terpolarisasi oleh suatu senyawa optis aktif. Nah, di mana senyawa optis aktif ini adalah senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi. Zat yang bersifat optis adalah zat yang memiliki struktur transparan dan tidak simetrik sehingga mempunyai bidang polarisasi. Sinar terpolarisasi merupakan suatu sinar yang mempunyai satu arah bidang getar dan arah tersebut tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai apa yang dimaksud dengan polarisasi. Nah, jadi polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar. Cahaya yang mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal. Cahaya dapat terpolarisasi karena peristiwa pemantulan, peristiwa pembiasan dan pemantulan, peristiwa bias kembar, peristiwa absorpsi selektif, dan peristiwa hamburan. Nah, polarisasi ini hanya terjadi pada gelombang transversal karena gelombang transversal mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan bidang rambatnya. Apabila suatu gelombang memiliki sifat gerak medium dalam bidang tegak lurus arah rambat pada garis lurus, dikatakan bahwa gelombang ini terpolarisasi linear. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya polarisasi. Yang pertama itu polarisasi dapat diakibatkan oleh pemantulan Breuster, di mana polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan transparan akan maksimum bila sinar pantul tegak lurus terhadap sinar, sudut datang, dan sudut pantul pada saat polarisasi maksimum. Yang kedua, karena penyerapan selektif. Nah, penyebab yang ketiga yaitu polarisasi karena pembiasan ganda terjadi pada kuarsa, mic, kristal gula, dan es. Nah, adapun prinsip kerja dari polarimeter ini yaitu sinar yang datang dari sinar cahaya akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi atau polaris. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua atau analyzer, di mana polaris tidak dapat diputar-putar, sedangkan analyzer dapat diatur atau diputar sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bila polaris dan analyzer ini saling tegak lurus atau bidang polarisasinya tegak lurus, maka sinar tidak ada yang ditransmisikan melalui medium di antara prisma dan polarisasi. Nah, mengapa polarimeter menggunakan sumber cahaya monokromatis? Karena cahaya monokromatis itu hanya terdiri dari satu panjang gelombang dengan menggunakan suatu filter atau sumber cahaya yang khusus, sehingga cahaya monokromatik disebut juga dengan cahaya polarisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai polarimeter ini. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan, saya pribadi memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.